Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ini nanti kita akan belajar bagaimana cara memeriksa kepala silinder dan kelengkapan. Di mana kepala silinder ini salah satu komponen utama mesin yang berfungsi yang pertama adalah ikut membentuk ruang bakar, kemudian tempat kelengkapan beberapa komponen mesin, ada komponen mekanik katup, kemudian ada komponen sistem pengapian, distribusi, dan sebagainya. Oke, salam sejahtera untuk semuanya. Kita mulai pemberian materi ini. Yang pertama adalah memeriksa kepala silinder dan kelengkapan. Ya. Materi ini disusun oleh DRS Iman Setiono dari SMK Negeri 1 Mananja. Yang pertama, memeriksa kerataan kepala silinder. Siapkan mistar baja dan filler gauge. Letakkan mistar baja pada permukaan kepala silinder dan sisipkan bilah filler gauge di antara mistar baja dan permukaan kepala silinder seperti ini, ya. Silakan diperhatikan seperti ini. Kemudian selanjutnya, jika ada bilah filler gauge yang dapat masuk misal 0,05 mm, berarti kerataan kepala silindernya adalah 0,05 mm. Kemudian lakukan langkah tersebut pada 7 posisi. Ya, seperti ini. Ada posisi 1, ya, posisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 posisi. Lakukan langkah tersebut pada 7 posisi dan cari celah yang paling besar, celah kerataannya, ya, atau celah kebengkokan kepala silinder. Jika celah yang paling besar misalkan yang terukur adalah 0,1 mm, berarti kerataan kepala silindernya atau kebengkokan kepala silindernya adalah 0,1 mm. Nah, standarnya berapa? 0,0. Yang bagus itu 0,0 mm. Nah, ini ya. Ini yang 7 posisi. Posisi A, posisi B, posisi C, posisi D, posisi E, ya. Kemudian posisi F, posisi G. Ada 7 posisi. Kemudian kita teruskan. Memeriksa kerataan intake dan exhaust manifold. Siapkan mistar baja dan filler gauge. Letakkan mistar baja pada permukaan intake dan exhaust manifold. Sisipkan bilah filler gauge di antara mistar baja dan permukaan intake atau exhaust manifold. Jika yang bisa masuk bilah ukurannya adalah 0,05 mm, berarti kerataan intake atau exhaust manifold sama dengan 0,05 mm. Jika tidak ada yang bisa masuk, hasilnya 0,0 mm, berarti kerataannya adalah 0,0 mm. Artinya apa? Artinya intake dan exhaust manifold itu masih bagus, ya, tidak bengkok, ya, masih rata. Nah, seperti gambar ini, ya, pemeriksaannya hanya posisi 1 dengan posisi 2. Dicari celah yang paling besar. Kalau ternyata semuanya 0, semuanya hasilnya, ya, berarti kondisi dari exhaust dan intake manifold itu masih bagus. Oke, ya, lanjut ya. Kita teruskan. Memeriksa batang katup. Siapkan batang katup
dan mikrometer atau jangka sorong. Perhatikan gambar pengukuran. Periksa atau ukur diameter batang katup dan catat hasilnya. Periksa atau ukur panjang batang katup dan catat hasilnya. Periksa margin katup dan catat hasilnya. Periksa tepi katup dan catat hasilnya. Nah, ini. Gambar yang pertama ini menunjukkan bagaimana cara memeriksa diameter batang katup. Ya, ini diperiksa, tinggal membaca hasilnya. Bisa menggunakan jangka sorong, bisa menggunakan mikrometer. Nah, hasilnya nanti disesuaikan dengan standar di buku manual. Berapa? Untuk X, untuk katup in berapa, untuk katup X-nya berapa. Kita lanjut. Memeriksa panjang katup. Nah, seperti ini. Panjang katup. Bisa menggunakan jangka sorong, tinggal diukur dari ujung sampai ujung, hasilnya berapa, tinggal dibaca hasilnya. Kemudian selanjutnya memeriksa margin katup. Jadi di dalam daun katup itu ada katup yang miring ya. Permukaan katup yang miring. Nah, itu namanya margin katup. Tinggal diukur berapa dengan menggunakan jangka sorong. Kemudian dicatat hasilnya. Semakin kecil marginnya berarti katupnya masih bagus. Semakin besar margin katupnya berarti katup itu sudah mulai mendekati keausan. Sebaiknya diganti. Kalau tidak diganti nanti katup sudah bocor. Ya, katup mudah bocor, kompresi mesin menjadi bocor, tenaga mesin menjadi berkurang. Kemudian memeriksa tepi katup. Ya, ini bukan margin katup, ini salah ya, tepi katup. Nah, tepi katup seperti ini, dari ujung sampai ujung bawah. Kalau tepi katupnya semakin besar, berarti margin katup, ini yang miring ini margin katup, ini berarti semakin kecil. Begitu juga sebaliknya. Jadi kalau tepi katupnya sudah kecil, berarti margin katupnya sudah besar. Itu berarti katup sudah rusak, sebaiknya harus diganti. Oke, kita lanjutkan. Memeriksa pegas katup. Siapkan pegas katup, jangka sorong, mistar baja, dan filler gauge. Ukur panjang pegas katup dengan jangka sorong dan catat hasilnya. Ukur atau periksa kemiringan pegas katup dengan filler gauge dan mistar baja dan catat hasilnya. Perhatikan gambar, silakan. Nah, ini memeriksa panjang dari pegas katup. Yang panjang pegas katup. Tinggal menggunakan jangka sorong, tinggal dibaca hasilnya. Kemudian memeriksa kemiringan pegas katup. Kita menggunakan dasarnya adalah meja perata. Kita taruh meja perata pegas katupnya dengan mistar sikunya. Setelah itu pegas katup dipepetkan ya, dipepetkan dengan mistar siku. Kemudian yang bagian atas itu ada celahnya. Nah, celahnya itu tinggal disisipi dengan filler gauge. Nah, nanti filler gauge yang bisa masuk angka berapa? Misalkan yang bisa masuk misalkan angka 0,6. Berarti kemiringan pegas katup itu adalah 0,6 mm. Yang bagus berapa, Pak? Yang bagus ya 0. Jadi kemiringannya 0. Semakin miring pegas katup berarti semakin tidak baik. Nanti akan timbul suara bersih. Gesekan di dalam mesin juga semakin besar. Sebaiknya diganti. Kita lanjut. Memeriksa pengantar katup.
Siapkan jangka sorong atau dial indikator. Letakkan dial indikator seperti pada gambar dan catat hasilnya dari pengukuran backflash-nya. Atau bisa ukur diameter pengatur katupnya dengan jangka sorong misalkan A, dan ukur batang katup dengan jangka sorong misalkan hasilnya B. Nah, berapa celah dari pengantar katup itu adalah pengukuran A dikurangi B. Itulah celah pengantar katup. Perhatikan gambarnya, silakan. Nah, ini pengukuran backlash dari batang katup ya. Atau ini juga bisa celah antara pengantar katup ini yang ini dengan diameter batang katupnya. Kita pasang di indikatornya seperti ini posisinya. Setelah itu jarum dial indikator diposisikan di angka 0 ya, 0. Setelah itu batang katup kita geser ya, ke kanan dan ke kiri sambil dibaca jarum dial indikator ini menunjuk angka berapa, angka terbesar ya. Misalkan angka terbesar yang ke kanan misalkan 5, terus yang ke kiri misalkan 10, berarti backlash-nya itu 5 tambah 10 atau 15 ya, 15 kalikan 0,01 mm, berarti hasilnya 0,15 mm. Paham ya? Seperti itu. Silakan kita lanjut lagi. Memeriksa kebengkokan poros knock atau poros cam. Siapkan poros knock atau dial indikator dan V-block. Pasang poros knock di atas V-block di meja perata dan letakkan dial indikator di atas jurnal yang tengah dan set jarum dial di angka 0. Kemudian putar poros knock dan catat simpangannya. Jarum dial yang terbesar dari menyimpang ke kiri, misalkan A, dan yang menyimpang ke kanan atau B. Kebengkokannya adalah ya, A plus B dibagi 2 ya, kali 0,01 mili. Seperti itu. Silakan kita perhatikan gambarnya seperti ini. Ya. Ini V-blocknya ya, depan dan belakang. Kemudian dipasang poros knock-nya. Setelah itu ini jurnal yang tengah ya, dipasang dial indikator. Kemudian ini harus di meja perata ya, ini kan keramik ya, kurang bagus, kurang akurat nih. Harusnya di meja perata. Kemudian di dial indikatornya setelah dipasang, jarumnya ini di set di angka 0. Setelah di set di angka 0, baru putar sekali ya, porosnya diputar satu putaran. Pada waktu memutar pelan-pelan sambil diperhatikan nanti jarum dial indikator ini bergerak ke kanan berapa, bergerak ke kirinya berapa. Misalkan bergerak ke kanannya maksimalnya 10, di angka 10. Kemudian bergerak ke arah kirinya di angka 10 juga. Berarti kebengkokannya 10 ditambah 10 sama dengan 20 ya, dikalikan 0,01 mili, berarti hasilnya 0,2 mm. Itu caranya begitu. Itu berarti kebengkokan dari poros knock. Kita lanjutkan. Memeriksa tinggi knock atau cam. Siapkan poros knock dan jangka sorong. Ukur atau periksa tinggi knock dengan jangka sorong dan catat hasilnya. Perhatikan gambar kerjanya. Nah, seperti ini. Kita bisa menggunakan mikrometer, bisa menggunakan jangka sorongnya. Jadi knock yang paling lancip ini atau yang paling ujung itu
ya, diukur dengan menggunakan jangka sorong. Yang ini bisa menggunakan mikrometer, tinggal dibaca hasilnya berapa, kemudian disesuaikan dengan standarnya, dilihat standarnya. Oke, kita lanjut. Memeriksa keovalan dan ketirusan jurnal poros nok. Siapkan poros nok dan jangka sorong. Pengukuran keovalan. Ukur diameter jurnal pada posisi X dan Y. Jadi ukur diameter jurnal pada posisi X dan Y. Jika ada selisihnya berarti jurnal sudah oval. Kemudian pengukuran ketirusan. Ukur diameter jurnal pada posisi A dan B. Jika ada selisihnya berarti jurnal sudah tirus. Standarnya yang betul berapa? 0 mm. Yang bagus. Nah, silakan perhatikan gambar kerjanya seperti ini. Ya. Nah, ini misalkan ini jurnal dari poros nok misalnya. Biasanya jurnal poros nok ada 4. Ya. Dari depan sampai ke belakang ada 4. Ini cara memeriksa keovalan. Ya, ini posisi X, kemudian ini posisi Y. Ukur diameter posisi X berapa hasilnya, kemudian ukur diameter posisi Y berapa hasilnya. Ya, nah kalau ada selisihnya berarti jurnalnya sudah oval. Kalau hasilnya sama berarti jurnal masih bagus, masih bulat. Kemudian memeriksa ketirusan, ya, dilihat dari samping seperti ini. Ini posisi A, ini posisi B. Ukur diameter jurnal pada posisi A berapa, kemudian pada posisi berapa. Kalau keduanya ini diameternya hasilnya sama, berarti jurnalnya tidak tirus. Tapi kalau ada selisihnya, berarti jurnal sudah ya, begitu seterusnya ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, karena materi sudah cukup, nanti silakan kalau mau bertanya dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.